di sini ada rekan saya ya. Mungkin teman-teman belum mengenal ya wajah baru dari Coach Indonesia. Mungkin bisa diperkenalkan? Hai, namaku Gandes Kurnia, biasa dipanggil Gandes. Oke, Mbak Gandes. Di sini kita nggak beda buku, Mbak Gandes, tapi kita mau membahas tentang proses dewasa itu. Proses kita menuju dewasa itu pastinya pernah kita ada rasa insecure atau tidak percaya diri. Kayak gitu. Nah, mungkin awal kita bisa tahu ya tentang kita mungkin struggling proses dewasa kita di umur kita yang kemungkinan masih 20 tahun ini kan masih banyak ujian-ujian yang mungkin itu bisa membuat kita itu down atau apa gitu kan. Nah, di sisi lain kita juga biasanya mungkin ya, apalagi kita kan anak-anak milenial yang kemungkinan udah tahu ya TikTok itu seperti apa ya. Kemudian banyak muncul seperti artis-artis ternama seperti Maudy Ayunda yang kemungkinan dia itu kan sosok pribadian yang cukup keren sekali gitu kan. Nah, kira-kira nih kalau misal Mbak Gandes nih sebelum kemungkinan Mbak Gandes pada waktu umur 20-an ke bawah ya, dalam artian masih di umur 17 tahun sampai dengan 20, ada nggak sih Mbak hal yang menurut Mbak itu Mbak itu mengalami proses itu tuh pernah ada rasa insecure kayak gitu? Oke, sangat panjang sekali ya ini intronya ya, luar biasa sekali Mbak Ayu. Di usia sekarang ya Mbak Ayu, di usia 20-an itu memang usia-usia yang kalau orang bilang itu quarter life crisis ya. Yes. Banyak sekali krisis yang harus kita harus kita capai, harus kita lalui. Nah, salah satunya kita pasti menemukan yang namanya insecure gitu. Apalagi zaman sekarang itu sosial media itu kayak luar biasa sekali ya impactnya. Kayak orang selalu ingin menampilkan yang terbaik di media sosial itu sendiri. Entah itu niatnya untuk branding atau untuk hal lain, tapi yang pasti kita dapat impactnya dari sosial media itu sendiri, yang ngerasa kayak ya ampun, aku ketinggalan jauh nih sama si A, aduh aku ketinggalan jauh sih sama si B gitu. Ngerasa dirinya nggak punya kemampuan apa-apa, belum jadi apa-apa gitu. Nah, tapi kalau dari aku sendiri itu yang pertama pasti itu hampir dilalui oleh semua orang ya. Tinggal bagaimana caranya kita mengelola itu. Kalau misalkan kita terus-terusan menuruti insecure ya, kita nggak akan ada progres untuk maju. Nah, caranya yang pertama pasti kita fokus ke solusi dulu. Kita nggak perlu fokus ke masalahnya. Nah, kalau kita terus fokus ke masalahnya, kita nggak akan keluar dari jalan yang mungkin buntu itu, karena kita terus dulu gimana ya gitu. Tapi nggak ada progres A, B, C yang mungkin itu bisa pelan, meskipun pelan bisa menuju ke arah tujuan yang mungkin sudah kita buat gitu. Oke. Kalau dari saya sih mengenai insecure itu sih adalah sebuah proses ketidaknyamanan mungkin Mbak ya dalam diri kita. Mungkin gak hanya saya aja, mungkin Mbak Gandes juga pernah ya kan yang pernah dialami Mbak Gandes, dan mungkin semua orang juga pernah mengalami hal tersebut. Nah, bagaimana caranya kita untuk meresolve rasa insecure itu seperti apa gitu kan, apalagi kita di umur yang kemungkinan 20 sampai dengan 25 itu masih ada loh rasa insecure. Kadang tuh saya aja yang mungkin project saya di HR sendiri ya, interview dengan orang itu masih ada rasa insecure itu masih ada kayak gitu. Nah, itu tergantung kita pembawaannya seperti apa juga kayak gitu. Nah, kira-kira nih Mbak Gandes, hal-hal yang membuat Mbak Gandes itu tidak percaya diri tuh kenapa sih Mbak? Ada apa sih? Lebih kepada kadang itu lebih impactnya yang pertama pasti sosmed ya Mbak ya. Kayak terlalu banyak scrolling TikTok, Instagram yang dimana orang-orangnya seperti saya bilang tadi, mereka itu kayak berlomba-lomba untuk menampilkan diri sebaik mungkin. Nah, itu kadang ngerasa ya ampun, belum jadi apa-apa nih, belum bisa beli apa-apa nih gitu. Insecure-nya mungkin di situ. Apalagi lihat orang-orang yang ilmunya lebih keren lagi tuh kayak seumuran dengan kita. Iya betul, banyak seumuran dengan
dengan kita usia 20-an mereka udah bisa jadi misalkan jadi levelnya udah atas gitu, udah manajer, udah bos gitu kan, tapi ini masih belum jadi apa-apa gitu. Ya itu menurut membuat kita itu supaya evaluasi diri. Iya betul. Memang hidup itu nggak sempurna apa yang disawang atau sinawang orang gitu kan. Terkadang orang itu melihat posisi kita yang seperti ini tuh, aduh aku pengen nih jadi Mbak Ganes, aku pengen jadi Mbak Ayu gitu kan, tapi mereka nggak tahu proses kita seperti apa sampai sejauh ini. Nah iya betul banget Mbak Ayu, dan insecure itu kan kadang juga menimbulkan kecemasan ya. Nah itu juga perlu juga sih menurutku itu rasa insecure, rasa cemas itu juga kita perlukan. Biar apa? Biar kita tuh bisa mau upgrade diri. Kalau misalkan kita udah ngerasa ya udah gini, ya udah aku kehidupan tuh seperti ini, orang lain seperti itu, ya sudah gitu. Tapi kita nggak ada progres atau kemauan untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Tinggal itu tadi sih, pintar-pintar kita bagaimana sih mengelola perasaan itu atau bagaimana mengelola apa yang kita rasakan itu tadi. Oke, mungkin kalau misalnya kita bahas tentang insecure itu luas ya Mbak ya. Mungkin di web ataupun di manapun sosial media manapun itu pasti ada solusinya untuk cara mengatasinya, proses insecure itu seperti apa gitu kan. Tinggal kita aja resource-nya juga seperti apa gitu kan. Apalagi kita udah dewasa seperti ini, tanggung jawab kita juga semakin besar ya kan. Apalagi ujian juga bertubi-tubi gitu kan, nggak semudah kita lewat jalan yang mulus gitu aja, pasti juga ada rintangan. Ya gitu sih kalau kita bahas tentang insecure ya. Iya luas sekali Mbak Ayu. Insecure ini tuh sebenarnya kan insecure itu dari kata secure ya. Secure kata dasarnya adalah secure. Secure itu adalah nyaman, aman gitu. Nah dia merasa nggak aman, nggak nyaman sama apa yang kehidupannya atau apa yang terjadi dalam kehidupannya gitu. Bisa jadi banyak banget sih Mbak, dari biasanya kan insecure fisik gitu ya, orang fisik ini aku insecure, aku gendut, aku banyak lemaknya gitu, aduh pipiku tembem gitu. Iya, apalagi yang pernah saya ketahui ya tentang insecure itu memang lebih kepada fisik sih. Iya, benar. Kamu cantik sih, aku gini, itu gimana caranya? Gitu. Nah, padahal juga kalian itu yang mungkin rekan-rekan yang ngomong kayak gitu tuh mungkin nggak merasa kalau misal dirinya juga cantik gitu kan. Betul. Mungkin ada hal yang memang harus diperbaiki kayak gitu. Tentang insecure lagi, saya punya pengalaman nih Mbak Ganes. Wah iya, gimana jawabannya? Oh iya, jawabannya. Gimana tuh Mbak? Saya punya pengalaman insecure di mana saya yang dulu nggak pernah jauh dari orang tua ya kan, nggak pernah jauh dari orang tua, dan kemungkinan sekarang ada project atau mungkin dituntut pekerjaan untuk tinggal di luar kota yang kemudian itu jauh dari Surabaya ya kan. Saya hidup sendiri di sana dengan mungkin orang-orang gaya hidupnya orang-orang yang disupport orang tua seperti itu ya kan. Dengan saya sendiri yang memang basicnya pada waktu itu juga nempatin di kos sendirian ya kan, dengan gak ada orang tua yang memang awalnya itu ada orang tua itu 1 bulan Mbak saya ngerasain itu, dan itu memang saya tuh rasa banget impactnya juga banget ya. Iya, impactnya ke saya juga awalnya juga gak enak banget, tapi gimana lagi, namanya juga tuntutan pekerjaan kan, memang kita harus selesaikan gitu kan untuk di luar kota tersebut kayak gitu. Nah istilahnya kalau misal kita bahas tentang insecure tuh luas sekali ya, apalagi cara mengatasinya juga tergantung pada kita yang seperti apa gitu kan. Nah yang membuat saya adalah kita jangan insecure. Mungkin insecure boleh, tapi jangan keterusan. Lebih kepada self love aja. Self love itu mungkin kita bisa itu tadi yang kita Ganes, bisa kita nge-scroll media sosial, kemudian TikTok yang membuat kita mengembangkan diri ya Mbak ya. Iya kayak gitu. Nah mungkin kita juga bersyukur diri sendiri kita udah apa aja gitu kan. Kalau misalnya memang dari diri orang lain itu tadi kita memang nggak sebanding ya, kita perlu evaluasi kayak gitu. Nah kalau dari Mbak Ganes ini seperti apa nih self love dari Mbak Ganes agar insecure itu nggak bertambah dari diri Mbak Ganes? Ini self love dalam hal apa ya Mbak? Mungkin dari fisik atau dari apa? Atau semuanya. Dari semuanya. Yang pasti nggak fokus sama insecure-nya sih Mbak, nggak fokus sama masalahnya itu tadi. Karena kalau terus fokus sama insecure-nya,
Terus membandingkan sama orang lain itu nggak akan ada habisnya, karena kalau kita terus membandingkan sama orang lain pasti akan selalu ada yang di atas, di atas akan selalu ada terus gitu. Nah, caranya fokus ke diri kita sendiri. Misalkan nih, aku ngerasa kayak aduh kok aku bodoh banget ya, aku nggak bisa nih tentang ini. Nah, aku ngerasa insecure karena kok yang lain bisa, yang saya belum bisa. Akhirnya saya coba gimana ya caranya bisa paham tentang ilmu A, ilmu B, ilmu C gitu. Nah, kalau misalkan tentang fisik sendiri, ya Tuhan itu sudah menciptakan kita pasti sudah sesempurna mungkin ya. Itu yang saya tahu seperti itu. Nah, tinggal bagaimana cara kita merawat itu. Jadi kalau misalkan sudah dikasih Tuhan seperti itu, kita coba rawat, kita berikan skincare gitu ya Mbak ya. Kita berikan skincare, cewek-cewek ini biasanya beli skincare terus ya kan setiap bulan. Nah itu berikan skincare atau mungkin kita pakai make up yang bikin kita itu lebih pede gitu. Kalau membahas tentang make up nih ya, menurut saya itu bukan karena kita itu nggak pede ketika kita nggak pakai make up, tapi itu salah satu bentuk branding kita juga, biar kita kelihatan lebih rapi, lebih enak dipandang gitu sih. Oke, mungkin itu saja dari kami ya. Intinya kalau misal memang mungkin teman-teman ini lagi di fase dimana teman-teman ini insecure ya, itu banyak nih, banyak banget memang nggak hanya kita aja ya kan. Apalagi saya kan suka bersosialisasi kan, teman-teman saya juga pasti ada rasa insecure itu pasti ada, dan mungkin ya itu yang perlu digarisbawahi ya, tergantung dari kita masing-masing seperti apa menyelesaikannya kayak gitu. Kalau misalnya kita terus-terusan insecure ya kita akan terus-terusan jatuh gitu kan, kita nggak terus kita nggak benar. Nah kuncinya itu tadi self love guys. Ya itu sih kalau dari saya. Mungkin dari bagian ada mau tambah? Kalau dari saya itu tadi sih, mungkin sudah beberapa kali saya sebutkan ya, nggak perlu fokus sama insecure-nya, nggak perlu fokus sama pencapaian orang lain, fokus ke diri sendiri aja. Apa yang memang perlu di-upgrade, apa yang perlu dibenahi, itu akan jauh lebih berharga dan bisa mencapai tujuan apa yang sudah dibuat itu. Oke, terima kasih ya sudah menemani kita istilahnya membawakan materi insecure lah ya, yang mungkin itu terjadi di diri kita, di diri teman-teman gitu kan. Pasti di dunia sosial kita banyak sekali. Benar. Oke, mungkin itu saja dari kita ya. Semoga teman-teman dapat value-nya lah ya di dalam pembahasan kita ini tentang insecure itu seperti apa. Oke, see you dari kita. Saya Ayu Indah dan saya Ganis Kurnia. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.